Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Bapak Muhammad Ali MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah genetika, yang hari ini menyempatkan waktunya untuk dapat hadir, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ella Fisarin, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini akan membahas mengenai proses mitosis dan meiosis, perbedaan antara keduanya, hubungan dengan siklus sel, dan pergerakan kromosom. Baik, kepada kelompok penyaji langsung saja saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita mulai materi kita hari ini tentang proses mitosis dan meiosis, perbedaan antara keduanya, hubungannya dengan siklus sel, pergerakan kromosom. Proses pembelahan secara mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama itu ada mitosis. Sebelumnya, apa sih mitosis itu? Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang nyaris sama. Mitosis dan sitokinesis merupakan fase mitosis atau fase M pada siklus sel, di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki genetik yang sama dengan sel awal. Mitosis terjadi hanya pada sel eukariotik. Pada organisme multisel, sel somatik mengalami mitosis, sedangkan sel kelamin atau yang akan menjadi sperma pada jantan atau sel telur pada betina membelah diri melalui proses yang berbeda yang disebut meiosis. Sel prokariot yang tidak memiliki nukleus menjalani pembelahan yang disebut pembelahan binar. Jadi, mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya, terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase, atau pada tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Nah, secara garis besar, ciri dari setiap tahap pembelahan pada mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada interfase. Tahap interfase merupakan tahap persiapan yang esensial untuk pembelahan sel karena pada tahap ini kromosom direplikasi. Saat pembelahan sel, kromatin dikemas sangat padat atau kompak, sehingga tampak sebagai kromosom. Selama interfase, kromatin tidak terlalu terkondensasi untuk ekspresi informasi genetik. Nah, tahap kedua itu ada profase. Nukleus melebur dan kromatin atau gabungan hasil replikasi DNA dengan protein terkondensasi menjadi kromosom. Masing-masing kromosom hasil replikasi mengandung dua kromatid yang mengandung informasi genetik yang sama. Yang ketiga ada metafase. Pada tahap metafase ini, dinding inti benar-benar melebur, benang gelendong meluas. Terdapat bidang pembelahan atau ekuator. Kromatid menuju bidang pembelahan berkumpul atau berderet pada bidang pembelahan. Terbentuk benang antar kromatid atau benang inti kromosom. Yang keempat itu ada fase anafase. Ya. Pada tahap ini dimulai dengan pemisahan kromatid pada
sentromernya. Sentromer dari masing-masing kromatid membelah menjadi 2. Kromatid memisah dari bidang pembelahan kromosom. Dan kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan, atau pergerakan ini dibantu oleh kontraksi benang kromosom dan dorongan benang interkromosom. Nah, yang kelima atau fase terakhir ada telofase. Pada fase ini, kromosom yang telah sampai di kutubnya mulai memanjang kembali. Anak inti dibentuk kembali, dinding inti dan dibentuk kembali, dan benang-benang gelendong hilang. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Yus, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dwi Putri Oktaviani. Pada Yusra ini kami persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di layar saya untuk saja belum nampak, Bu. Mungkin jaringannya. Tulisannya masih Putri Ayu Purba mulai berbagi. Selanjutnya itu meiosis. Meiosis adalah bentuk pembelahan inti yang sangat tinggi antara reproduksi seksual organisme. Meiosis terjadi pada organisme eukariot yang selnya mengandung jumlah kromosom diploid, di mana diploid ini berarti rangkap ataupun homolog. Adapun ciri-ciri pembelahan secara meiosis ini terjadi di sel kelamin, kemudian jumlah sel anakannya cuma 4. Jumlah kromosomnya 1/2 dari induknya. Pembelahan sel ini biasanya terjadi 2 kali. Kemudian meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan muftah. Pada meiosis terjadi pasangan dari kromosom homolog serta terjadi pengurangan jumlah kromosom untuk tahap sel anakan. Selanjutnya itu pembelahan meiosis. Pada meiosis ini terjadi 2 kali periode pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 ataupun meiosis 1, pembelahan 2 yang disebut dengan meiosis 2. Meiosis sendiri fase-fasenya ada sebagai berikut. Yang pertama itu fase 1. Tipe fase ini terdiri menjadi beberapa fase yang pertama leptonema. Fase leptonema ini merupakan fase di mana terjadinya benang-benang kromatid berubah menjadi kromosom. Yang selanjutnya itu fase zygonema. Fase zygonema ini kromosom homolog berdekatan, atau selanjutnya yaitu fase pakinema. Di fase pakinema ini tiap bagian kromosom homolog mengganda. Selanjutnya fase diplonema. Di fase diplonema ini setiap belah kromosom memendek dan membesar. Selanjutnya dia itu fase diakinesis. Di fase diakinesis ini sentrion membentuk 2 sentrion, masing-masing membentuk benang gelondong pembelahan ataupun benang spindle. Selanjutnya yaitu proses ataupun fase metafase 1. Metafase 1 ini sentrion berkumpul di bidang eukarot. Selanjutnya fase 1. Di fase 1 ini adalah dari masing-masing kutub yang kemudian ditarik kromosom homolog, sehingga setiap pasangan kromosom homolog ini bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya yaitu fase 1. Di fase 1 ini kromatid padat, kemudian ini terbentuk dan nukleus muncul lagi. Kemudian sentrionesis berlangsung pada manusia terjadi duplikasi 2 kromosom dan jumlah 4 kromatid, sehingga terbentuk 23 kromosom yang diduplikasi di setiap kutub. Selanjutnya yaitu fase meiosis 2. Di fase 2 ini terjadi beberapa fase. Yang pertama profase 2. Di profase 2 ini sentrosom membentuk 2 sentrion yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan digabungkan oleh benang gelondong, di mana membran inti dan nukleus lenyap. Kemudian kromatid berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelondong. Selanjutnya yaitu fase di metafase 2. Kromosom berada di bidang eukarot ataupun kromatid berkelompok 2. Kemudian belum terjadi pembelahan sentromer. Selanjutnya anafase 2. Kromosom melekat pada
kinetokor benang gelondong, lalu ditarik oleh benang gelondong ke arah kutub yang berlawanan, menyebabkan stromosom terbelah ataupun sebagai akibatnya masing-masing kromatidnya bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya yaitu telopase 2. Telopase 2 ini akan terjadi kromatid berkumpul pada kutub berlawanan lalu berubah menjadi kromatid kembali. Bersama dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk lagi dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadi dua sel anakan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di gambar meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana di gambar ini kita lihat ada beberapa fase seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana di sini kita bahas meiosis 1. Di meiosis 1 ini terjadi yang pertama intrafase. Intrafase itu merupakan tahap terjadinya untuk persiapan melakukan proses pembelahan. Di mana pada tahap ini inti sel ataupun nukleus maupun anakan dari inti sel belum tampak lihat jelas, namun kromosom pada dalam bentuk kromatid. Selanjutnya ke tahap di tahap 1 ini terjadi beberapa fase lagi seperti di tahap ini akan menghasilkan kromosom homolog yang akan bersatu dan berbentuk tetrakromosom seperti kita lihat di gambar. Selanjutnya di gambar ada tahap metafase 1, di mana metafase 1 ini kromosom saling berhadapan pada eukaryotor dan sentrion menjulurkan benang spindle yang ikatan dengan kromosom homolog. Selanjutnya di tahap metafase 1 di tahap ini karena dengan terjadinya pemisahan kromosom. Kemudian kromosom homolog ditarik menuju kutub berlawanan. Seperti yang kita lihat di gambar, di mana kromosom sudah berpisah dan berada di yang ditarik oleh benang spindernya berada di kutub berlawanan. Selanjutnya yaitu telopase 1. Di tahap telopase 1 ini, inti sel mulai terbentuk kembali dan sentrion kembali menjadi sentromen. Lalu di situ juga menjadi peristiwa pembelahan sel tahap akhir. Selanjutnya di meiosis 1 ini terjadi di mana hasil akhirnya kita menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid karena terjadi proses reduksi kromosom. Setelah terjadi meiosis 1, kita perhatikan di meiosis 2. Di meiosis 2 ini yang pertama adanya profase 2. Di profase 2 ini kromosom akan mendarat lalu kemudian membentuk kromosom. Sentrion membelah menjadi dua sentrion dan inti sel menghilang. Selanjutnya kita masuk di tahap metafase 2. Di metafase 2 ini kromosom berjejeran di ekuator dan sentrion menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan kromatid. Sebenarnya di meiosis 2 ini sama saja dengan meiosis 1. Di tahap metafase ini sama aja dengan tahap di metafase meiosis 1. Yang membedakan di antara ini hanya dua sel anakan dari meiosis 2. Sedangkan di meiosis 1 tadi tidak. Selanjutnya di tahap anafase 2. Di tahap anafase 2 ini kromatid dan sentromennya membelah menjadi kromosom, kemudian kromosom ditarik benang spindle ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya di tahap telopase 2. Di tahap telopase 2 ini inti sel mulai terbentuk kembali, sentrion kembali menjadi sentromen dan terjadinya pembelahan sel. Dan selanjutnya ataupun tahap akhir ataupun yang dihasilkan yaitu meiosis 2 menghasilkan 24 sel anakan dengan kromosom haploid. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan ke materi Pada pemateri selanjutnya kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, di sini saya menggabungkan slide yang ke-8 dan 9 agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, apa sih yang membedakan antara pembelahan mitosis dengan meiosis? Nah, jadi yang pertama, mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau disebut dengan autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi hanya pada sel gonad pada saat pembentukan gamet.
Yang kedua, pembelahan mitosis ini hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Sedangkan pembelahan meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, pembelahan mitosis ini tidak terdapat pasangan kromosom homolog atau sejenis. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pembelahan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog atau sejenis pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi adanya perpisahan kromatid seperti pada mitosis. Yang keempat, pembelahan mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Nah, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Yang kelima, pembelahan mitosis ini terjadi di sel somatik. Nah, maksud sel somatik adalah seluruh sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, kecuali sel kelamin. Sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel gonad di dalam tubuh. Perbedaannya selanjutnya, tahap mitosis ini dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase, dan diselingi oleh interfase atau fase istirahat. Sedangkan pada pembelahan meiosis, tahap meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lalu meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 tanpa ada interfase atau fase istirahat. Nah, jadi dari kedua pembelahan ini yang mengalami adanya fase istirahat adalah pembelahan mitosis. Nah, perbedaan selanjutnya, adapun tujuan proses pembelahan mitosis adalah untuk masa pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induk semula. Sedangkan pada pembelahan meiosis bertujuan untuk mempertahankan adanya diploid. Perbedaan selanjutnya, sifat sel anakan berupa diploid atau 2N, sedangkan pada pembelahan meiosis sifat sel anaknya berupa haploid atau N. Perbedaan selanjutnya, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis ini akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Perbedaan selanjutnya, pembelahan sel mitosis ini waktunya berlangsung singkat. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis, waktunya berlangsung cepat. Perbedaan selanjutnya, jumlah kromosom per nukleus tetap dipertahankan pada sel anakannya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom setengah dari nukleus semula. Perbedaan selanjutnya, pada hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Sedangkan pada pembelahan meiosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Slide selanjutnya, Putri. Gak gerak nih. Putri, slide yang hubungan mitosis. Udah gerak belum? Nah, udah. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan mitosis, meiosis dengan siklus sel. Nah, di sini saya sedikit memberikan penjelasan. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar slide selanjutnya. Nah, jadi siklus sel dapat digambarkan sebagai siklus hidup suatu sel. Siklus ini terjadi pada seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel. Siklus sel dibagi menjadi dua peristiwa besar, yaitu mitosis atau pembelahan sel dan interfase. Dari kedua peristiwa tersebut akan terbentuk sel anakan baru, di mana pada proses pembentukan sel anakan ini dimulai dari peristiwa mitosis dan dilanjutkan peristiwa meiosis. Pada tahapan siklus sel, ada interfase yang ditandai dengan adanya terjadi pertumbuhan sel serta penyalinan DNA dan mempersiapkan mitosis. Sedangkan pada fase mitosis ini terjadi pembagian sel
menjadi dua dan dibagilah sitoplasma dan nukleusnya. Lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembuahan. Nah, lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar berikut oleh pemateri selanjutnya. Pada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Saya kembali kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan untuk memaparkan materinya. Siklus sel adalah siklus hidup sel yang terdiri dari mitosis dan intrafase. Mitosis terjadi saat pembelahan sel dan intrafase terjadi selama sel menjalankan fungsinya dan mempersiapkan mitosis. Sel anakan baru terbentuk pada proses pembukaan sel anakan yang dimulai dari mitosis dan dilanjutkan dengan mitosis terjadi saat pembelahan sel dan fase terjadi saat menjalankan fungsinya dan mempersiapkan mitosis. Sel anakan baru terbentuk proses sel anakan yang dimulai dari mitosis dan dilanjutkan dengan meiosis. Invasi lagi menjadi fase yaitu G1S, G1E, dan 2. Dan sel Dian nggak bisa masuk lagi ya? terkendala jaringan mungkin. Recordnya dulu, rekamannya disimpan. Baik, terima kasih.
atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok kami berikan kesempatan untuk bertanya. Kepada kelompok yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada Putri Ayu kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Angelika Purba. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa sel pembentukan sel kelamin dihasilkan dari proses pembelahan meiosis dan apa yang terjadi jika pembentukan gamet melalui pembelahan mitosis? Bagaimana kepada penyaji, apakah sudah jelas pertanyaannya? Putri, bisa diulang? Putus-putus. Oke, baik, saya ulang. Pertanyaannya, mengapa sel pembentukan sel kelamin itu dihasilkan dari proses pembelahan meiosis dan apa yang terjadi jika pembentukan gamet melalui pembelahan mitosis? Baik, terima kasih kepada Putri Ayu. Selanjutnya kami persilakan kepada Mardiah untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan meiosis ini, dan mengapa pembelahan mitosis dan meiosis ini sangat penting bagi makhluk hidup. Bagaimana kepada kelompok penyaji, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Mardiah. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mulyani Tiana. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mulyani Tianasari, perwakilan daripada kelompok 4. Nah, tadi kan kalian menjelaskan mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pastinya kan dia memiliki perbedaan kan? Nah, kalian juga ada menjelaskan di bagian pembelahan mitosis itu kan dia terdapat interfase. Nah, pertanyaan saya ini, mengapa sih interfase itu hanya terjadi di mitosis? Dan apabila interfase itu terjadi di meiosis, dia apa yang terjadi? Makasih. Baik, terima kasih kepada Mulyani Tianasari. Selanjutnya saya persilakan kepada Hana Omi Silaban untuk bertanya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pertanyaan saya yaitu, interfase dalam siklus sel mempunyai peranan penting sebagai persiapan pembelahan. Nah, coba identifikasikan proses yang terjadi selama interfase dan peranannya dalam pembelahan sel. Terima kasih. Bagaimana kepada kelompok penyaji, apakah pertanyaannya sudah jelas? Mohon diulang kembali. Baik, saya ulang. Interfase dalam siklus sel mempunyai peranan penting sebagai persiapan pembelahan. Nah, coba identifikasikan proses yang terjadi selama interfase dan peranannya dalam pembelahan sel. Bagaimana, Yus? Terima kasih, Hana.
Baik, terima kasih kepada Hana. Selanjutnya saya persilakan kepada Dwi Syarafsena. Pada Dwi kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Syarafsena, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya kepada penyaji, yaitu apakah ada hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan meiosis dan mitosis? Jika ada, coba kalian jelaskan. Baik, terima kasih kepada Dwi Syarafsena. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya. Izinkan kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kepada kelompok penyaji, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu di mana terjadinya pembelahan mitosis dan meiosis, dan mengapa pembelahan mitosis dan meiosis ini sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadi pembelahan mitosis di sel buah ataupun sel somatik, dan pembelahan meiosis terjadi di sel gamet ataupun sel kelamin. Dan mengapa mitosis dan meiosis penting bagi makhluk hidup? Karena pembelahan mitosis berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan pembelahan meiosis berperan dalam pembentukan gamet ataupun sel kelamin yang disebut dengan gematogenesis. Gimana Martia, apa jawabannya sudah dapat dipahami? Bagaimana kepada yang bertanya, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, Yus, lanjut aja jawab, Yus. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri Purba dari kelompok 3. Yang pertanyaannya, mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Dan apa yang terjadi jika pembentukan gamet atau sel kelamin melalui pembelahan mitosis? Apa betul pertanyaannya, Putri? Iya, betul, Sana. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, izin menjawab. Jadi, alasan mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis adalah agar materi genetik dari sel kelamin yang dihasilkan hanya separuh dari materi genetik sel sang induk, yaitu haploid atau N. Jadi, alasan mengapa materi genetik yang dihasilkan harus setengah adalah agar ketika terjadi fertilisasi, sperma membuahi ovum, maka akan dihasilkan materi genetik yang utuh yaitu 2N atau diploid. Karena sel kelamin akan dibuahi oleh sel kelamin juga, yang masing-masing jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk sel dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, kemudian jawaban pertanyaan dari yang kedua, jika terjadi pembentukan gamet secara mitosis, yang terjadi maka yang terjadi anak yang terbentuk akan memiliki kromosom 2 kali lebih banyak dari induknya. Jika lebih dari 2N, maka akan menjadi individual yang tidak normal. Begitu dia. Apakah
jawabannya sudah dapat diterima Putri? Sudah, Sahna. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya, kepada Muly Akbar. Saya Oke, persilakan. baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Nah, tadi Sahna mengatakan bahwasannya dia harus setengah karena nanti dia terjadi mengalami fertilisasi seperti itu. Nah, jadi apakah pada mitosis ini kan kita tahu bahwasanya pada awalnya sifat induk dari sel itu dia haploid. Diploid atau 2N. Kemudian dia akan apakah pada saat mitosis ini dia mengalami reduksi sel sehingga menghasilkan sel haploid atau tetap menjadi sel diploid seperti induknya. Seperti itu. Gimana Sahna? Maaf. Gimana? Dari gimana? Jaringan Sahna. Oh, Ali. Inti pertanyaan dari Ali itu gimana tadi? Baik, terima kasih. Jadi inti pertanyaannya itu, tadi kan si Sahna bilang bahwasanya pada meiosis itu dia bersifat haploid. Harus haploid karena nanti dia akan mengalami peleburan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu pada pembelahan mitosis, apakah sel anakannya itu juga haploid atau sama seperti sel induknya diploid? Terima kasih. Seperti itu. Gimana Isra ini? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada M. Ali. Bagaimana kepada kelompok penyaji? Apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Untuk pertanyaan Ali, kami cari dulu dan apa boleh kami langsung jawab pertanyaan yang udah dapat? Boleh langsung saja jawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 6, yaitu perwakilannya ada Dewi Syarapsena. Yang pertanyaannya, apakah ada hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan meiosis dan mitosis? Jika ada, coba kalian jelaskan. Menurut kami, hubungannya ada, di mana hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan meiosis adalah sel anakan di mana sel anakan ini akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan di mana terdapat informasi genetik induknya, baik yang sama spesies ataupun gabungan dari sifat kedua induk. Jadi sifat induk diwariskan kepada keturunan melalui penggandaan kromosom saat sel membran membelah sehingga terjadinya pembagian gen dengan induknya, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Saya lanjut kembali, baik itu dalam pembelahan mitosis maupun meiosis. Pembelahannya melibatkan nukleus yang di dalamnya terdapat sehingga mempunyai peran dalam produksi makhluk hidup. Yang berarti pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Bagaimana Dewi? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Terima kasih. Ya, kepada Dian, saya persilakan. Pertanyaan. Ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Diana Sari. Yang dimana pertanyaannya kenapa interfase itu terjadi di mitosis dan apabila interfase itu terjadi di meiosis, apa yang terjadi? Benar begitu, Diana?
Interfase itu terjadi di meiosis karena fase sendiri merupakan fase persiapan untuk membelah. Nah, pada tahap ini melakukan hal yang sama seperti pada pembelahan meiosis, yaitu ada peningkatan aktivitas metabolisme, sintesis protein, replikasi DNA, dan penandaan organel seperti sel. Interfase itu merupakan tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Dan apabila interfase itu terjadi di mitosis, apa yang terjadi? Meiosis sendiri itu fase persiapan untuk membelah. Dan yang terjadi